Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Farahwaida dari kelas 1B NIM 2272001112. Di sini saya akan menceritakan kisah legenda Malin Kundang. Yuk langsung aja. Pada zaman dahulu, ada sebuah cerita di sebuah perkampungan bernama Pantai Air Manis di daerah Padang, Sumatera Barat. Hiduplah seorang janda yang bernama Mande Rubaya bersama seorang anak laki-lakinya yang bernama Malin Kundang. Mande Rubaya amat menyayangi dan memanjakan anaknya. Malin adalah anak yang rajin dan penurut. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Malin. Kamu mau kemana, Nak? Aku mau pergi mancing dulu ya, Bu. Oh, iya, Nak. Hati-hati ya. La 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 la, gemar makan ikan. La 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 la, gemar makan ikan. La 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 la, gemar makan ikan. Ibu lihat, aku dapatkan ikan yang besar sekali. Wah, anak ibu hebat. Yuk kita pulang. Nanti ibu akan masakkan tumis ikan kesukaanmu. Yuk. Mande Rubaya yang sudah tua, ia hanya mampu bekerja sebagai penjual kue untuk mencukupi kebutuhan ia dan anak tunggalnya. Suatu hari, Malin jatuh sakit yang amat keras. Nyawanya hampir melayang. Namun, akhirnya ia dapat diselamatkan berkat usaha keras ibunya. Setelah sembuh dari sakitnya, ia semakin disayang. Mereka adalah ibu dan anak yang saling menyayangi. Kini, Malin sudah dewasa. Ia meminta izin kepada ibunya untuk pergi merantau ke kota karena saat itu sedang ada kapal besar yang merapat di pantai air manis. Jangan, Malin, ibu takut terjadi sesuatu denganmu di rantau sana. Tetaplah di sini temani ibu. Ibu, tenanglah, tidak akan terjadi apa-apa denganku. Ini kesempatan, Bu, karena belum tentu setahun sekali ada kapal besar merapat di pantai ini. Aku ingin mengubah nasib kita, Bu. Izinkanlah. Baiklah, Ibu izinkan. Cepatlah kembali ya, Nak. Ibu akan selalu menunggumu. Hari-hari terus berlalu. Hari yang terasa lambat bagi Mande Rubaya. Setiap pagi dan sore, Mande Rubaya memandang ke laut. Sudah sampai manakah kamu berlayar, Nak? Tanyanya dalam hati sambil terus memandang laut. Ia selalu mendoakan anaknya agar selalu selamat dan cepat kembali. Beberapa waktu kemudian, jika ada kapal yang datang merapat, ia selalu menanyakan kabar tentang anaknya. Apakah kalian melihat anakku? Apakah dia baik-baik saja? Bagaimana kabarnya? Apakah dia tidak menitipkan kabar untukku? Apakah dia tidak menitipkan salam untukku? Bertahun-tahun, Mande Rubaya terus bertanya, namun tak pernah ada jawaban hingga tubuhnya semakin tua. Kini, ia jalannya mulai terbungkuk-bungkuk. Pada suatu hari, Mande Rubaya mendapatkan kabar dari nakoda. Nakoda itu memberi kabar bahagia kepada Mande Rubaya. Mande, tahukah kau, anakmu kini telah menikah dengan gadis cantik, putri seorang bangsawan yang sangat kaya raya. Malin, cepatlah pulang, Nak. Ibu sudah tua, Malin. Kapan kamu pulang? Ia yakin anaknya pasti akan datang. Benar saja, tak berapa lama kemudian, di suatu hari yang cerah, dari kejauhan tampak sebuah kapal yang megah dan indah berlayar menuju pantai. Orang kampung berkumpul. Mereka mengira kapal itu milik seorang sultan atau seorang pangeran. Mereka menyambutnya dengan gembira. Mande Rubaya amat gembira mendengar hal itu. Ia selalu berdoa agar anaknya selamat dan segera kembali menjenguknya. Ketika kapal itu mulai merapat, terlihat sepasang anak muda berdiri di anjungan. Pakaian mereka berkilau terkena sinar matahari. Wajah mereka cerah dihiasi senyuman karena bahagia disambut dengan meriah. Mande Rubaya juga ikut berdesakan mendekati kapal itu. Jantungnya berdebar keras saat melihat lelaki muda yang berada di kapal itu. Ia sangat yakin bahwa lelaki muda itu adalah anaknya, Malin Kundang.
Belum sempat para sesepuh kampung nyambut, Ibu Malin terlebih dahulu menghampiri Malin. Ia langsung memeluk erat, takut kehilangan anaknya lagi. "Malin, anakku, kau benar anakku kan? Mengapa kau begitu lama tidak memberi kabar?" Malin terkejut dipeluk wanita tua rentan yang berpakaian compang-camping itu. Ia tak percaya bahwa wanita itu adalah ibunya. Sebelum ia sempat berpikir berbicara, istrinya yang cantik itu meludah sambil berkata, "Wanita jelek inikah ibumu? Mengapa dahulu kau bohong kepadaku? Bukankah dulu kau katakan bahwa ibumu adalah seorang bangsawan yang sederajat denganku?" Mendengar kata-kata pedas istrinya, Malin Kundang langsung mendorong ibunya. "Wanita gila, aku bukan anakmu," ucapnya kasar. "Malin, anakku, ini ibumu, nak. Mengapa kau jadi seperti ini? Hai wanita gila, ibuku tidak seperti engkau, melarat dan kotor." Malin pun akhirnya pergi meninggalkan ibunya. Dilihatnya kapal Malin semakin menjauh. Ia tak menyangka bahwa Malin yang dulu ia sayangi tega berbuat seperti itu. Hatinya perih dan sakit. Lalu tangannya ditengadahkan ke langit. Kemudian ia berdoa dengan hatinya yang pilu. "Ya Tuhan, kalau memang dia bukan anakku, aku maafkan perbuatannya tadi. Tapi jika memang dia benar anakku yang bernama Malin Kundang, aku mohon keadilanmu ya Tuhan," ucapnya pilu sambil menangis. Tak lama kemudian cuaca di tengah laut yang tadinya cerah berubah menjadi gelap. Hujan tiba-tiba turun dengan teramat lebatnya. Tiba-tiba datanglah badai besar menghantam kapal Malin Kundang. Lalu sembaran petir mengguyur. Saat itu juga kapal hancur berkeping-keping. Kemudian terbawa ombak hingga ke pantai. Esoknya, saat matahari muncul dari ufuk timur, badai telah reda. Di kaki bukit terlihat kepingan kapal yang telah menjadi batu. Itulah kapal Malin Kundang. Tampak sebongkah batu yang menyerupai tubuh manusia. Tubuh itulah Malin Kundang, anak durhaka yang kena kutukan ibunya yang menjadi batu. Di sela-sela batu itu berenang ikan teri, ikan belanak, dan ikan tenggiri. Konon katanya itu adalah serpihan tubuh sang istri yang terus mencari Malin Kundang. Sampai sekarang, jika ada ombak besar menghantam batu-batu yang mirip kapal dan manusia itu, terdengar bunyi seperti lolongan jeritan manusia. Dari cerita tadi, kita dapatkan pesan bahwa hormatilah dan sayangilah kedua orang tua kita, terutama ibu kita. Dan jangan durhaka. Jika tidak, Allah akan murka. Hidup kita akan sengsara. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.